Hello again everybody, welcome back again di altcoins update. How are you today? Hopefully sehat ya teman-teman. Market masih back and forth. Bitcoin juga udah ke 89.500 lagi. So far so good. Ya, kita ngelihat kalau pergerakan market masih relatif positif untuk beberapa altcoins. Kita lihat yang pumping hard ada XRP, Cardano juga ngikutin ya movementnya relatif oke sih, dan udah mau nyampe ke bisa dibilang previous resistance yang ya highest point pada bulan Maret, and I think it is good enough ya buat holders Cardano. Setelah sekian lama konsolidasi stablecoin, finally they rally. Tapi apakah ini bisa stable sampai break dari previous high point di Maret? Nggak tahu juga tuh. Tapi in the end kita pengen bahas untuk altcoins. Jadi saya mau coba untuk review kembali ya pergerakan daripada Floki. Oke, Floki terlihat cukup menarik. Kemudian someone requesting about WLD atau Worldcoin dan Ondo Finance. So kita bakal buka untuk 3 altcoins itu, and selebihnya coba nanti kita lihat pada saat live streaming nanti ya di hari Sabtu atau Minggu lah teman-teman sekalian. Oke, so what is going on with Floki? Floki kalau kita lihat progresnya itu ikut rally pada saat bulan Februari 2024 ya, waktu lalu. Kemudian sama banget nih ketika dia tercapai titik ini, mengalami satu titik puncak liquidity sweep ya, saya rasa di situ, and then perlahan-lahan dia mulai terkonsolidasi, cenderung koreksi, sehingga sebetulnya bisa diambil sedikit gambaran kalau ini tuh membentuk semacam sebuah channel yang finally udah berhasil breakout, atau teman-teman baru bisa lihat ini juga sebagai sebuah channel ya. Jadi kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan ini udah breakout nih dari falling wedge gitu kan. Well, technically iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya, daripada kita bilang itu channel ya, lebih baik kita ngelihat dari perspektif structure aja. Nah, simpelnya begini teman-teman. Ini kalau kita lihat, ada sempat terbentuk satu low point ya, dari titik ini. Dan so far kita nggak pernah nge-break dari low point tersebut. Ini sebagai checkpoint itu sebetulnya. Ya, harga rally, and then dia mulai pullback. Ya kan, ini checkpoint nih, salah satu checkpointnya. Nah, permasalahannya Floki udah sempat create higher high, walaupun cuma sebatas fake out, tapi itu tetap valid. Sehingga apa yang terjadi setelahnya, kita nggak perlu checkpoint ini, tapi kita bisa pakai checkpoint yang ini, atau lowest price-nya ya teman-teman sekalian, sebagai acuan. Apakah di sini kita melihat kalau Floki itu sempat mengalami reversal, dan ternyata nggak ada teman-teman. Ya, kenapa saya bilang nggak ada? Waktu di sini kita ngeliat prosesnya, mulai dari sini lah ya. Ini kan inside bar. Nah, mulai ada rally itu semenjak titik ini nih. Ya kan, ini inside bar, and then boom, break gitu ya. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan mulainya dari titik ini. Dia pullback, consolidate, and then dia push ke harga lebih tinggi, dia mengalami pullback, and then dia consolidate. Ini bukan pullback ya, tapi itu inside bar doang, my bad. Jadi jatuhnya begini, saya revisi lagi. 1, 2, kemudian 3, di sini pullback, and then dia up lagi, di sini dia pullback, baru terakhir ya di sini. Nah, waktu ini terjadi, ini namanya retracement sampai titik paling bawah. Kemudian di sini dia menciptakan lower low and mengalami inducement, but then another drop. Nah, yang menarik adalah karena nggak ada body close teman-teman, itu artinya Floki bener-bener react dari lowest atau extreme low-nya. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Ya, dia mulai berusaha untuk rebound, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat kondisi kayak begini, ya, saya bisa ambil kesimpulan, selama Floki bisa break dari high point ini, itu berarti kita udah balik dalam keadaan pergerakan momentum yang relatif bullish. And so far, kita sudah dapatkan itu by body close. Maka, teman-teman, sebenarnya PR-nya adalah untuk menciptakan higher low-nya kan. Kita bisa lihat nanti ketika dia mengalami pullback. Sejauh mana tuh dia pullback? Mungkin boleh anticipate
area ini, ya, kita bisa markup area ini, bisa juga kita markup area tersebut. Kenapa? Karena bersamaan dengan previous resistance-nya. So technically it's possible resistance become support, dan kalau tambahin Fibonacci ya pas lah ya dekat level itu. Golden ratio itu bisa jadi acuan di mana Floki kalau dia turun mudah-mudahan di situ mantul, ibaratnya begitu. Nah, teman-teman bisa cari setup entry, bisa cari setup untuk averaging dari spot account kalian atau gimana gitu. Ya kalau saya pribadi sih nggak mungkin transaksi di spot lagi ya kalau udah kayak gini, karena udah tinggi banget gitu loh. Segi risk to reward udah nggak masuk kalau di saya. Tapi kalau misalkan buat kita punya tradingan ya, misalnya di futures market, saya masih bisa manfaatkan. Kira-kira begitu. Oke, nah kalau misalkan Floki nanjak lagi, kemana dia? Maka supposed to be previous ATH. Itu aja ya. Kenapa di previous ATH teman-teman? Karena kalau kita lihat lagi, memang range-nya cuma di situ ya yang kita dapatkan gitu loh. Dalam arti di sini ini kalau misalnya saya gambarkan prosesnya ya, ini adalah penurunannya gitu kan sampai bawah sini. Nah, kemudian kita ngelihat ada apa? Ada yang namanya retracement. So ini retracement. Jadi saya gambar warnanya misalnya biru gitu ya. And then what? Ya, we got another drop yang di mana dia menciptakan lower low gitu kan. Nah, pada proses berikutnya nggak jadi resistance nih. Pada proses berikutnya malah jadi reversal. Karena technically dia berhasil ngambil high point yang ini. Nah, kalau kita lihat, maka range berikutnya adalah range ini. Ya, dimana kalau misalkan teman-teman perhatiin, ya andai kata kita mengalami retracement dulu deh gitu kan. Kalau kita retrace nih, terus dia drop, maka ekspektasinya adalah up sampai ke range ini. Apakah dia bisa langsung naik seketika kayak satu tiang panjang? Nggak juga ya. Ingat, turunnya aja berhari-hari gitu kan. Jadi ya mungkin prosesnya juga akan takes time. Tapi that's the idea on Floki. And perhaps bisa look for an entry di lower time frame. Ya, mudah-mudahan menarik. And next one, WLD ya, atau WorldCoin. WorldCoin ini sekedar memberikan peringatan ya, karena tokennya yang tersirkulasi belum banyak ya, malah lebih banyak yang masih di lock. Nah, saya lupa saya pernah bahas ini dan ada pernah tulis yang namanya range akumulasi. Tapi waktu saya ngecek kayaknya coba ya, WLD detail di live streaming, iya kayaknya nih. Kayaknya saya bahas pada saat live streaming deh, dan itu pada tanggal 1 September. Ya karena kita dapat estimasi nih, ini ya nih boxnya ya teman-teman. Saya coba munculkan di sini nih ya tuh. Waktu itu tuh tanggal 1 September itu boxnya tuh saya gambarin $1,5 ya kan. Harusnya di live streaming YouTube nih berarti nih ya tuh $1,5 tuh udah kita gambarin. Oke, which means sebenarnya kalau 1 September ya ini ya bertepatan dengan kondisi ini. Yang artinya harusnya ini udah oke lah ya, dalam konteks harga naik tuh udah sampai ke 83% gitu loh. Kenapa saya tuliskan waktu itu emang itu merupakan area yang cukup menarik. Satu, kalau kita perhatikan ya that's the only support level yang ada di situ, dan di sini dia mengalami apa, semacam bahasanya tuh antara deviasi, tapi sebenarnya kita bisa bilang liquidity grab, ada juga yang bilang liquidity sweep ya. Itu bebas lah penggunaan bahasa yang sekiranya cocok di teman-teman aja gitu ya. So after check on it ya, kita ngelihat harganya mulai mantul dan kemudian dia sedikit terkonsolidasi. Ya pada dasarnya kalau kita lihat dari perspektif time frame daily sih dia cukup oke ya di range area tersebut, dan posisinya itu ada kecenderungan dia baru breakout dari falling wedge tuh. Jadi after dia breakout dari falling wedge, what do we have again after that? A structure atau bullish structure. Ya, di sini doang nih menurut saya agak ambigu ya, antara dia membentuk bullish structure tapi di sini dia sikat low point-nya juga gitu kan. Walaupun nggak sampai close di bawahnya, tapi setidaknya ada liquidity sweep. Memang sih setelah itu disambut dengan baik sekali ya. Dia rebound cukup impulsif dan sekarang harganya masih bergerak di dalam resistance yang sama, which means di area ini. Ya, tuh kena resistance ya, masih consolidate gitu kan. Saya belum tahu
kira-kira dari sini developmentnya kayak gimana gitu ya, karena so far menurut saya ini agak ambigu. Rally juga nggak terlalu signifikan, dan kita masih punya resistance yang nggak kalah kuat, yaitu di range area ini, tepat di mana WLD sebelumnya mengalami rejection. Nah, cuman kalau teman-teman mau ngambil acuannya berdasarkan indikator ya, misalnya gitu, kita munculkan indikator, maka ada satu pertimbangan di mana kita melihat ini MACD sudah mulai cross up, yang artinya ada potensi dia akan bergerak ke teritori yang cenderung lebih positif. Nah, itu artinya harapannya untuk WLD masih bisa nanjak. Mungkin kalau untuk perspektif weekly, PR-nya cuma satu, asal dia bisa klaim aja nih, ya, exponential moving average 21. That's it. Ya, hopefully dari situ bisa jadi bullish. Oke, dan kalau misalkan kita lihat sekarang kan dia mengalami retracement nih jatuhnya, maka teman-teman untuk struktur internalnya kita bisa mengambil acuan area ini. Kalau dia bisa bertahan di atas area tersebut, well, I think that's good enough ya, mudah-mudahan gitu loh untuk si WLD kemudian bisa rebound lagi. Jadi jatuhnya kayak gini guys, ini pullback, dan dia naik, and then ya udah internalnya aja, tapi dia udah mantul lagi. Itu ekspektasinya, mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat nanti prosesnya kayak gimana lagi berdasarkan pergerakan hariannya. Ya, saya nggak janji bisa update ke teman-teman, tapi kalau misalkan ada kesempatan saya pasti update kan. Nah, terakhir Ondo ya teman-teman sekalian, ini adalah salah satu yang sering ditanya. Ya, sebelumnya saya sempat ada analisis ya, break and retest on Ondo and definitely give pressure ya setelah itu. Tapi kemudian dia mengalami rebound impulsif sekali. Nah, ini bisa jadi good news ya, dalam artian all of this proses yang ada di dalamnya itu diabaikan. Cuma ini sebenarnya sih nggak diabaikan ya, karena kita ngelihatnya apa? Technically ini adalah OB yang strong ya, powerful. Kita bisa lihat dari sini acuannya. So price goes down ya, dia mengalami rebound, ada pullback, and then boom, rally. Rally itu berhasil apa? Berhasil ngambil high point ini. So secara quality setup ini atau breakout ini relatif bagus sekali karena impulsif ya. Jadi dia turun, dia naiknya di sini mulai impulsif. Itu pertimbangannya teman-teman. Setelah itu apa yang terjadi? Price a bit consolidating, no higher high, and then dia testing ke OB, but then dia rally lagi. Nah, saat dia rally ini kita anggap apa teman-teman? Kita anggap dia telah berhasil menciptakan higher high. Ya, more or less kayak begini. Jadi technically dia udah ada dua higher high di situ teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya Ondo harus mengalami koreksi atau retracement, that's also fine. Kita bisa expect dia testing ke area ini, and itu mentok-mentok ya, which means dia bisa mantul lagi setelah itu. Itu ekspektasinya, dan semoga saja nggak harus ngulangin kejadian ini. Karena kalau ngulangin kejadian itu, bayangin, masa setiap kali Ondo rally, dia harus balik ke starting point baru bisa mantul lagi, kan nggak make sense gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, let's say momentumnya kuat deh, kita gunakan Fibonacci aja gitu kan. Ya, antara 62%, kalau lebih bagus bisa di 50 dia ketahan, itu jauh lebih bagus lagi. Toh, di situ juga memang confluence dengan area OB yang tadi saya marking, which is good gitu ya, area tersebut bisa jadi acuan. Nah, tapi balik lagi tergantung marketnya juga. Ya, so far saya lihatnya cukup oke. Ondo ada usaha ya untuk dia mencoba reclaim SNR ini, walaupun kita sekarang main di bawahnya. Sorry teman-teman ya, main di bawahnya kembali. Ya kalau misalkan sampai dia harus retrace ya itu yang tadi saya harapkan, $0.74, mudah-mudahan bisa mantul dari situ. Itu aja. Oke, so yeah, that's gonna be the update teman-teman buat altcoins yang sudah kalian request di video sebelumnya. Thank you very much guys for paying attention and happy weekend. God bless to you all. See you guys again soon. Bye bye guys.